perkumpulan kita di mana? Salam Ramadan, Salam Sagan Barataan. Kayak ini salam Sagan, salam Barataan. Oke, ini hari ini kita berhubungan dengan perempuan-perempuan dan anak-anak. Benar-benar. Karena umur Ulun masih 17 tahun juga, umur Pian? Umur Ulun parak 17 tahun. Parak 17 tahun, alhamdulillah. Jadi kita hari ini ingin melaporkan melaporkan bahwa untuk bahagia benar menjadi anak-anak di Kabupaten Tapin karena terlindungi, karena terayomi. Nah, jadi untuk tahu lebih lanjut kayak apa sih tentang hak perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Tapin, Pak, kayak apa kita? Maka langsung saja kita mengunjungi DP 3. Apa penyanyi? Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin. Tanpa berlama-lama, maka langsung saja kita masuk. Let's go. Baik pemirsa, nah saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin. Ada ibu cantik di samping kita pada hari ini, Ibu Hajah Marsidah. Kayak apa Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan bahagia karena bertemu dengan ading-ading Mas. Kami juga bahagia. Kami bahagia. Kayak perempuan cantik ya. Ini ciwi-ciwi. Ibu kayak apa Bu kabarnya puasa di beberapa hari ini sudah? Alhamdulillah sehat, semangat dan kalau puasa itu sebenarnya merupakan ibadah yang luar biasa yang harus kita lewati dengan rasa yang bahagia karena 1 tahun dalam 12 bulan itu ada 1 bulan yang benar-benar yang penuh keberkahan. Jadi kita harus tetap sehat, tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Istimewa pula karena berlipat ganda betul ya, benar-benar istimewa dan harus kita jangan menyia-nyiakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk beribadah dan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk pelayanan di DP 3A sendiri Bu, kalau misalkan bulan Ramadan kayak apa? Ada perubahan kah? Tidak ada perubahan, tetap seperti biasa. Pelayanan kami memang sangat erat kaitannya dengan pelayanan terhadap kekerasan perempuan dan perlindungan anak. Tentu kalau layanan tersebut itu tidak bisa kita rubah polanya karena polanya pun tidak terganggu dengan kegiatan Ramadan sekalipun kami melaksanakan ibadah puasa, jadi layanan tidak terpengaruh dengan kondisi puasa. Siaga pula? Ya, tetap siaga, tetap siang malam 1 kali 24 jam layanan online kami terhadap masyarakat yang memerlukan bantuan kami tetap kami buka. Oh, berarti pelayanan di DP 3 tuh kada cuma offline datang ke kantor pula? Tidak, ada online ada online-nya, iya. Bahkan sekarang masyarakat lebih cenderung suka melakukan pelayanan online karena mereka tidak memerlukan biaya untuk mendapatkan layanan kami. Tapi nanti kami tim dari Kopiti PPA khususnya melakukan pelayanan langsung, biasanya jemput kasus, mendatangi kasus setelah mendapatkan laporan secara online. Jadi kami yang mendatangi mereka, mendatangi masyarakat sehingga masyarakat tidak terbebankan. Tapi tidak menutup juga apabila ada masyarakat yang ingin datang ke tempat kami konsultasi, banyak lomba yang konsultasi ke tempat kami, bukan hanya mereka korbannya tapi mereka yang melihat kejadian pun sering komunikasi dan konsultasi ke kami dan menyampaikan informasi ke kami sehingga dapat menjadi bahan untuk kami menjemput kasus secara langsung ke masyarakat. Oke. Ya. Ibu, sebelum kita berbincang lebih jauh nih Bu, boleh jelaskan dulu lah Bu, apa sih peran DP 3 itu sendiri gitu nah Bu? Kan ini Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak lah. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ya. itu tugasnya apa aja Bu? Jadi secara umum, kami ini adalah salah satu SKPD di bawah Pemerintah Kabupaten Tapin yang melaksanakan tugas pokok fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada dasarnya ada 2 pokok utama tugas kami, yaitu memastikan bahwa perempuan di Kabupaten Tapin itu terlindungi dan bisa berdaya
berdaya saing, berdaya guna di masyarakat, dan juga memastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Tapin bisa terlindungi dan juga bisa terpenuhi semua hak-haknya, terutama hak pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan kesehatan, dan juga hak mereka untuk ikut andil dalam memberikan suara di pemerintahan. Itu Mbak. Secara umumnya itu. Jadi kami juga di P3A itu terdiri dari ada 3 bidang dan 1 UPTD dan juga 1 sekretariat. Ada bidang KHPK itu khusus menangani kualitas hidup perempuan terkait dengan pemberdayaan perempuannya, bidang PHA itu pelindungan hak anaknya, kalau bidang PPADI itu mereka mengelola data dan pelaporan terhadap kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tapin. Sementara OPTD PPA, OPTD perlindungan perempuan dan anak, mereka secara langsung melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang masuk laporannya ke OPTD PPA. Mereka melakukan pendampingan sampai dengan penyelesaian kasus bersama tim PPA dan beberapa SKPD terkait. Demikian secara umumnya Mbak. Kalau lebih luas mungkin perlu berjam-jam nih. Sampai buka puasa bisa gitu. buka puasa kita sama-sama di sini. Tapi Bu, Ulun penasaran karena ini kan namanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Iya. Sebenarnya kasus apa sih Bu yang paling banyak didapati, yang dilaporkan mungkin atau yang ditemui? Mungkin adik-adik di sini tahu nih, sering loh dengar berita-berita bahwa terjadi kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan. Itulah pada dasarnya kekerasan itu bukan hanya dari segi mereka menerima kekerasan secara fisik, tapi juga mereka mestinya perempuan yang tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya pun sebenarnya itu perlu mereka laporkan. Misalnya ada anak-anak yang ingin sekolah juga tidak diberi kesempatan, disuruh menikah dalam usia anak, juga itu pun salah satu kekerasan yang harus kita atasi. Karena sebenarnya perempuan itu adalah sebuah sosok yang luar biasa. Mereka yang melahirkan anak-anak, maka perempuan itu pula lah yang pertama sebenarnya harus membangun kekuatan dalam diri dia agar tidak terjadi ke depannya generasi yang gagal, anak-anak yang gagal, karena kunci utama memang pada dasarnya pada perempuan. Sekalipun peran laki-laki juga tidak kalah pentingnya, iya, karena sosok seorang ayah, seorang laki-laki juga sangat penting untuk anak. Jadi itu peran utama kami. Jadi kasus-kasus yang saat ini sering terjadi juga di Kabupaten Tapin memang lebih mendominasi kekerasan secara fisik dan juga kekerasan seksual. Itu yang sangat membuat kita berpikir keras kenapa hal itu terjadi. Kalau adik-adik mungkin mengikuti beritanya, banyak orang-orang terdekat dari korbanlah yang sebagai pelakunya, sehingga tentu keinginan kita melalui program-program kerja kita ingin masyarakat secara umumnya, terutama bagi perempuan, bagi anak, ayo jadi pelopor untuk orang-orang di sekitarnya, mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena mencegah itu tentu lebih baik ya, daripada kita mengobati atau kita memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur terjadi. Karena kalau korban-korban kekerasan itu sekalipun bisa kita selesaikan masalahnya, tetapi dampak terhadap diri atau pribadi korbannya itu terus berlanjut ke masa depan dia. Bahkan ada beberapa korban yang mengalami trauma berat. Nah, hal itulah kenapa peran ini salah satunya adik-adik, salah duanya adik-adik juga diperlukan untuk mensosialisasikan bahwa berani mengatakan tidak terhadap tindak kekerasan, baik itu secara verbal, fisik, maupun seksual terhadap diri kita, baik itu perempuan yang sudah dewasa ataupun yang masih usia anak. Terkadang banyak kasus terjadi karena mereka takut mengatakan tidak, karena pelakunya adalah orang-orang terdekat yang mereka hormati, yang mereka hargai, sehingga mereka itu merasa sungkan, sehingga terjadilah pembiaran untuk melakukan hal-hal yang bersifat
menghancurkan masa depan mereka. Ya, itu deh. Karena keluarga ulun juga istilahnya Iya, udah mungkin. betul. Berarti sebelum itu kita sudah harus tahu lah bahwa sebagai perempuan batasan-batasan apa saja benar. yang Harus boleh bisa. dan tidak. Iya, Betul. boleh dan tidak. Seperti apa, Nat? Seperti jangan ini Arya tuh mau jangan saya adalah ya sama lagi. Jangan sentuh, jangan pegang. Pegang. Ya. Dan satu lagi saat ini yang marak kan itu kekerasan verbal. Benar Apa ya. ya? Catcalling. Nah, betul tahu kan kalau Oh. istilahnya catcalling itu sekarang sesuatu yang dianggap biasa. Biasa. Sekarang tidak lagi itu. Itu ada sebuah kekerasan yang mengawali bullying. Bullying yang secara tidak langsung kata-kata yang sebenarnya dulu zaman dulu mungkin tidak biasa yang sweet. Sweet. Cantiknya aja Betul. manis juga bisa. Godain dong. Nah, itu sudah bukan sebuah sapaan yang dibenarkan. Kalau menurut perlindungan anak itu tidak lagi merupakan perbuatan yang dibenarkan. Sehingga itu perlu juga jangan menjadikan kebiasaan untuk anak-anak kita. Di sekolahan kan sering terjadi itu nih, menggoda cewek-cewek nih. Ya, itu sih masih mending kata-katanya. Kadang ada yang lebih berat lagi seperti menggoda dengan perkataan menghina fisiknya. Nah, itu sudah benar-benar bullying. Dan tentu dampak bullying itu sangat berat bagi korbannya, bahkan akan menghadapi kegagalan dalam menempuh pendidikan dia karena dia merasa tidak aman lagi, sementara orang-orang dewasa yang ada berada di sekitar dia pun tidak peduli dengan apa yang dihadapinya. Belum lagi kemampuan dari anak-anaknya untuk mengungkapkan ketidaksukaan terhadap bullying itu tidak mampu untuk mengungkapkannya. Jadi melalui kami, silakan kami terbuka 1x24 jam secara online juga menerima pelaporan anak-anak yang sekarang menghadapi bullying atau tadi catcalling ya silakan konsultasi ke kami. Bahkan kami juga menerima konsultasi apabila korban-korban yang pernah menghadapi istilahnya penyintas kekerasan yang setelahnya itu masih menghadapi tekanan psikis yang membuat dia tidak nyaman, itu boleh konsultasi ke kami. Kami juga punya tim bersama Rumah Sakit Umum Datu Sanggul untuk melakukan pendampingan, karena tentu hidup dengan penuh tekanan trauma, apalagi tersisa dendam, itu akan melahirkan generasi masa depan yang kurang bagus. Bahkan mereka akan cenderung menjadi pelaku ke depannya, Mbak. Jadi istilahnya ayo kita perbaiki itu, ayo kita bangun generasi muda kita yang lebih positif lagi, saling menghargai, karena memang kalau bullying itu biasanya berawal dari kekurangan fisik juga. Terkadang itu dijadikan bahan candaan, tapi pada dasarnya tanpa disadari oleh teman-temannya membuat korban trauma dan sampai Tidak percaya diri, tidak percaya diri, betul. Dan mereka bahkan ingin menjauh dari lingkungan hidup yang membuat mereka tertekan sehingga tidak mau sekolah lagi. Itu ada diketahui korban seperti itu. Jadi sampai keluar rumah pun sudah merasa tidak nyaman lagi karena mereka setiap bertemu teman-temannya bullyingnya itu jalan lagi sehingga merasa takut dan putus sekolah. Tentu kalau tidak sekolah masa depan mereka bagaimana? Ya, sejalan dengan misi Bupati juga di misi 1 bahwa kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana manusia kita berkualitas apabila di usia anak mereka menghadapi tekanan-tekanan kekerasan dari orang-orang di sekitarnya, tekanan bullying dari teman-temannya, tentu kedepannya kita akan mendapatkan generasi-generasi yang kurang berkualitas. Luar biasa. Berarti dapat saya simpulkan bahwa perkataan ibu tadi bahwa kita sebagai perempuan atau sebagai anak boleh untuk mengatakan tidak. Betul. Untuk sesuatu Harus, hal, bukan boleh. harus Mengatakan tidak untuk sesuatu yang salah. Itu sudah melanggar aturan kita. Kemudian jadilah perempuan yang berdaya dan jangan takut
jangan takut untuk misalnya kita sudah mengalami nih, ada ciri-cirinya sudah melapor misalnya. Ya, melapor dan kalau melapor ke tempat kami, pelapor akan dirahasiakan. Korban juga pasti dirahasiakan karena tujuan kami adalah pendampingan terhadap korban. Sementara kalau tindakan hukum itu bukan ranah kami. Ya, jadi kalau pelapor tidak ingin juga di proses secara hukum juga biasanya kami tidak bisa maksa. Tetapi kami memastikan korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Berarti memberikan pendampingan mula. Betul, pendampingan yang kami lakukan sampai mereka bisa dianggap siap untuk kembali beraktivitas Kembali bersosialisasi. Iya, betul, kembali percaya diri untuk mereka berkembang lagi. Dan perempuan juga ada terjadi itu kan kalau mereka mengalami kekerasan di rumah tangga, terkadang traumanya juga luar biasa berat. Jadi kami siap juga menerima itu. Dan pelapornya pun tidak harus yang mengalami, bukan korban saja. Misalnya adik-adik melihat kejadian yang terindikasi itu kekerasan, silahkan laporkan ke kami. Jadi tim kami sudah luar biasa kuat. Kami berkolaborasi dengan semua SKPD terkait untuk penanganannya sesuai dengan tugas pokok fungsi kami dalam pelayanannya. Ya. Nah, sudah lalu kita Ibu sudah memberikan informasi bincang-bincangnya. Sekarang Ibu boleh salam-salam ataupun hendak menyampaikan pesan-pesan kesan masyarakat yang ada di rumah, boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Marsida SAPMM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga kita diberikan kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan ibadah, dan tentu semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dalam momen Ramadan ini, mari para perempuan di Kabupaten Tapin, para anak-anak di Kabupaten Tapin, perkuat lagi tali kasih sayang di keluarganya. Mari kita saling menghargai, mari kita jalin kebersamaan agar perempuan dan anak di Kabupaten Tapin semakin terlindungi sesuai dengan moto kami, perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Kabupaten Tapin yang maju Banuannya, beriman warganya. Terima kasih, kami mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya dan mengedukasi masyarakat juga. Kalau misalkan ada apa-apa, boleh melapor ke sini, boleh. Siap, kami layani. Ibu terima kasih banyak Ya, sudah meluangkan waktu Ibu. Ya, kita boleh selalu ya, Bu. Boleh? Ayo. Ini ruangan bidang pemenuhan hak anak. Oke. Ya. Izin buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lengkap lah ini, Bu. Bagaimana, Bu, kita sidak dulu, Bu? Lengkap lah. Sama kedatangan Bu Antian. Ini. Jadi lengkap pula. Ya, ini stafnya di ruang Pak Kabitnya. Ini stafnya, kita ke kabit dulu deh, Bu lah. Inggih. Kabit. Nah, kita bersama dengan Kabit KHA lah. PHA. Han hak anak. Nah, inggih. Boleh berkenalan ngaran pian. Abang kah, Mas kah? Hah? Abang kah, Om kah? Om kah? Ya, Bapak ya, Bapak. Ini aja. Bapak. Nama saya Ahmad Jislan. Pak Jislan, Bapak Jislan. Inggih. Dipanggil Pak Jislan. Inggih, Pak Jislan. Bagaimana Pak Jislan, puasanya lancar? Insya Allah mudah-mudahan 1 bulan berakhir lah. Iya. Tadi bidang apa? Bidang Bidang pemenuhan anak. pemenuhan hak anak. Sebenarnya apa aja sih hak anak nih, Pak? Hak anak itu hak anak mendapatkan hidup, tumbuh kembang. Ada juga perlindungan dari kekerasan pada anak. Nah itu yang kita tangani. Di sini kita ada forum anak yang mendukung dalam menyampaikan suara-suara anak di Kabupaten Tapin.
mereka sebagai pelopor dan pelapor di Kabupaten Tapin. Jadi jumlah anak di Kabupaten Tapin ada 32. Kemudian ada 10 orang menjadi fasilitator gitu. Itu yang udah angkatan lama 10 orang. Nah itu forum anak. Oh jadi forum anak tuh di bidang inilah Bilang ini, gini. Untuk menyuarakan dan mengedukasi Ya edukasi, anak. ya misalnya Karena hak kalau anak mungkin setara lah. mendapat hak sipil, misalnya kan anak belum ada akta kelahiran, Iya. anak-anak tuh menyuarakan itu wajib mendapatkan akta kelahiran. Itu dinas terkait, dinas kependudukan dan pencarian gitu. Oke. Berarti itu melajari kakak-kanakan Jo untuk menyuarakan. Iya, dia. Keren. Kita salam-salam dulu nah Pak Islam. Oke. Boleh. Salam dong siapa? Nah, benar siapa anak salam? Oh. Tinggi. Oh, lu nggak salam? Iya, salam. Oh, salam dulu yang pertama buat istri tersayang di rumah. Saya udah cinta ya. Oke, kemudian anak di rumah juga, kemudian ada orang tua di Banjarmasin, adik di Banjarmasin, dan juga orang tua keluarga di Tapin, nah, di Dulang. Itu. Ada lagi lah Pak. Pesan-pesan mungkin. Pesan-pesan semoga dalam pelaksanaan puasa di bulan puasa, mudah-mudahan jangan sampai jebol ya lah. Nah, terlaksananya puasa dengan baik sampai Idul Fitri. Oke, iya. Sampai bertemu hari yang fitri. Nah. Oke Pak Jislan, terima kasih banyak. Itu aja Pak. Kita hendak bertemu dengan staf yang cantik-cantik dan ganteng yang ada di luar sana pulang. Enggak. Lanjut Pak. Ini silakan. Terima kasih banyak. Halo, Ulun Aisyah, Ulun mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan untuk teman-teman dari PHA semangat berpuasanya. Terima kasih. Halo, Ulun Reni. Nah, Ulun titip salam lah gasan suami Ulun Arif yang ada di Tapin TV juga. Mudahan puasa pian lancar sampai hari akhir. Mudahan lancar juga dompet pian sampai hari raya dan hari seterusnya. Mudahan pian selalu diberi kelancaran, kesehatan, dan kemudahan dalam beraktivitas selama Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sapina. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita bisa menjalankan puasa ini dengan sehat selalu dan juga bisa bertemu di hari raya yang selanjutnya. Terima kasih. Halo, nama Ulun Amalia Sari. Ulun mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan dan mau titip salam sama keluarga Ulun yang ada di Handil Bakti. Meskipun kita puasa jauhan, semoga pahala kita tetap mengalir dan berlimpah. Itu aja. Dadah. Bidang apa Bu? Bidang perlindungan perempuan anak dan data informasi PPADI biasanya kami. PPADI pula. DI, PPADI. PPADI. Kalau tadi tuh PHA. PHA. Nah, alih lo istilahnya di Tinggi. PHA, BPADI, KHPK. Tangan. Kita masuk aja gini lah. Masuk aja, Gen. Ini masuk aja kita berkenalan dulu. Assalamualaikum. Dingin lah di sini lah. Ada Bapak Kabit. Oke, langsung aja kah berbincang. Sebelah sini, nah kita kapit Bapak Kabitnya. Nah, kayak Pak, ready kah? Oke. Nah, kita bersama dengan Bapak Kabit PPADI. Bujur kada Bapak? Nah, boleh berkenalan Pak? Ngaran pian siapa Pak? Kan nama Ulun Mawardi. Bapak Mawardi biasanya Pak? Atau Bapak Mawar Pak? Mawardi aja. Ini Bapak Mawardi. Bapak ini bidangnya apa aja Pak tugasnya nih? Salah satu tugas yang paling penting itu kami ada dua yang paling penting itu. Yang pertama melakukan pencegahan kasus-kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Tapin. Dan kedua kami melakukan analisis data terpilah gender dan anak di Kabupaten Tapin. Itu tugas pokok kami yang paling penting.
menganalisis Iya. dan memilah data gender. Ya. Nah, itu. Nah, data gender dan anak itu nantinya digunakan sebagai upaya perencanaan anggaran berbasis gender atau anggaran responsif gender di Kabupaten Tapin, sehingga anggaran-anggaran kegiatan program itu di Kabupaten Tapin memihak kepada perempuan dan anak. Untuk bidang PPADI ini Pak, apa sih Pak programnya? Programnya yang pertama program perlindungan perempuan, yang kedua program perlindungan khusus anak, dan yang ketiga itu pengumpulan, analisis, dan penyusunan data terpilah gender dan anak. Berarti kalau misalkan ada yang melapor ke sini lah Pak? Masuknya ke bidang ini? Bidang ini kami juga mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA, UPTD dalam pelaksanaan penanganan korban-korban kekerasan. Nantinya pian bertanya ke UPTD PPA karena mereka yang akan merespon pengaduan-pengaduan tersebut nantinya. Oh, UPTD PPA lah. Iya, Ada pulang itu nanti. ada di sebelah. Nah, Bapak, berhubung ini adalah program salam-salam Ramadan, jadi pian boleh lah Pak salam-salam atau pian hendak menyampaikan pesan-pesan edukasi ke masyarakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tapin yang ulun cintai dan ulun sayangi, pada hari ini ulun mengajak sampian-sampian seberataan untuk bisa aware terhadap adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang bisa merusak masa depan kita semua. Itu pesan saya pada hari ini. Terima kasih. Salam-salamnya Pak, kasih Pak. Gasan keluarga di rumah, gasan keluarga yang jauh. Soalnya ini sudah tayang sampai Sebanu Anem Pak. Oke. Untuk ya kawan-kawan ulun yang ada di daerah Margasari, keluarga ulun ada banyak di Margasari, kemudian di daerah Binuang, Raya Belanti, yang sering kebanjiran lah. Ya. Sabar dan tawakal. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini yang penting kita selalu merajut tali silaturahmi dan kebahagiaan bersama. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Bapak Mawardi, terima kasih atas waktunya Pak. Kami lanjut ingin Berbincang dengan staf pian. Makasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Chandra Handayani ingin menyapa keluarga ulun yang ada di Kandangan, yang ada di Banjarbaru, dan juga yang di Barabai. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami dari staf PPADI dan UPTD mengucapkan semangat terus buat teman-teman, walaupun puasa tetap semangat bekerja. Kakak. Oke, untuk teman-teman mungkin dari DP3A di kabupaten lain, tetap semangat, tetap menjalankan ibadah puasanya, selamat bekerja dan selamat menunaikan ibadah puasa. Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Oke, jadi biasanya untuk semuanya nih yang mungkin mendapatkan kekerasan atau mungkin ada kerabatnya atau tetangganya atau temennya atau siapapun yang kalian tahu mereka itu mendapat kekerasan, kalian boleh banget nih lapor ke kami. Pertama bisa lewat hotline UPTD PPA Tapin
lewat media sosialnya juga, atau mungkin bisa langsung datang ke kantor kami. Kantor kami itu satu kantor sama kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin. Untuk persyaratannya yang penting kalian membawa KTP, KIA, kartu keluarga, atau kartu identitas lainnya yang tentunya dapat menunjang untuk pengisian data untuk data di kami. Oke, mungkin itu Kak. Iya. Salam-salam buat keluarga di rumah yang lagi puasa. Semangat Mama, Arka, Anang, kucing ulun juga salam ya. Puasa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam buat semua warga Tapin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam untuk suami yang lagi bekerja dari Pulau Pinang. Selamat bekerja, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat keluarga yang di kandangan dan seluruh warga Tapin. Lanjut ke bidang berikutnya. Ini apa, Bu? Bidang KHPK, kualitas hidup perempuan dan keluarga. Kualitas belah. Ya, Kualitas. disinilah pemberdayaan perempuannya bergerak di bidang ini. Kita masuk belah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, dari luar salpok pinky-pinky, Bu. Di bidang ini. Oh, pinky. Karena supaya perempuannya lebih semangat. Oh, iya, bujur. Ibu Kabit. Ibu, apa kabar, Ibu? Alhamdulillah puasa. Puasa, Bu. Boleh, Bu, kita berbincang sedikit, Bu. Duduk apa berdiri? Duduk aja, baik ada Bapak. Nggih, kami di Higapian. Nah, Bu, ini kan salam-salam Ramadan kalau Bu. Tapi sebelumnya kita hendak berbincang sedikit, Bu. Ini tadi KHPK apa, Bu? Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga. Nah, itu kualitas nangkanya apa, Bu? Maksudnya? Kualitas hidup perempuan dan keluarga. Jadi peran dari bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu adalah memastikan bahwa perempuan dan keluarga itu bisa tumbuh dan berkembang dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Berarti memastikan bahwa optimal lah. Ya, perempuan dan keluarga bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Programnya biasanya apa aja, Bu? Programnya sebenarnya banyak. Kita program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan khususnya di kualitas hidup perempuan. Jadi yang pertama terkait dengan pengaruh utama gender. Jadi bahwa laki-laki dan perempuan itu dipastikan akan mendapatkan hak baik untuk tumbuh dan berkembang, untuk menikmati hasil pembangunan itu setara. Jadi bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya untuk perempuan, tetapi setara bagi perempuan, laki-laki, anak, dan kelompok rentan lainnya. Karena tadi ngarannya kada cuma perempuan tapi ya, dan keluarga, ya. Bu, karena ini salam-salam Ramadan, adakah pian salam-salam untuk keluarga atau pesan-pesan pian atau himbauan pian untuk masyarakat? Pesan ulun bagi seluruh masyarakat, seluruh anak-anak yang ada di Kabupaten Tapin dan seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Tapin, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan Ramadan tahun ini tetap memberikan semangat terhadap anak-anak, terhadap perempuan dan terhadap keluarga untuk bisa terus bersemangat memastikan bahwa keluarga di rumah dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja dan harmonis lahir dan batin. Harmonis lahir dan batin. Salamnya, Bu, salamnya buat semua keluarga yang ada di Kabupaten Tapin, selamat berpuasa. Semoga bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan full sebulan penuh dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, jangan kendor semangatnya. Bujur, walaupun begawi kita harus walaupun semangat, begawi, walaupun anak-anak yang sekolah tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Ibu Halimah belah. Terima kasih banyak, Bu. Sudah dikunjungi. Ulun boleh menyidak step-pian jual Bu yang lain. Dia perlu dikenalkan. Anu, Bu, kita perkenalan di situ langsung. Untuk warga Bitahang, semangat berpuasa, semangat. Oke.
Baik, selamat. Ulun menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan buat seluruh masyarakat Kabupaten Tapin dan juga khususnya masyarakat Mandarahan, keluarga besar Mandarahan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sehat selalu. Ya, selamat salam Ramadan untuk kita semua, yaitu salamnya yaitu semoga kita dalam bulan puasa ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, dengan bagus, tambah giat lagi ibadahnya, tambah khusyuk lagi, tetap semangat walaupun puasa, aktivitas tetap jalan seperti biasa. Selamat berpuasa. Kami staf dari bidang KHPK mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan ibadah puasanya dan diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa. Salam-salam buat keluarga di rumah. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tapin. Selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah. Pesannya semoga untuk Ibu Kepala Dinas ada THR dan Ibu Kabid juga. Kami siap menerima THR-nya, Pak. Siap menerima THR untuk tahun ini. Makasih, dadah. Ruang sekretariat. Ruang sekretariat. Di sini ada ibu sekretaris, ada kasubag umum kepegawaian, terus ada kasubag perencanaan keuangan. Kasubag umum dan kepegawaian dan kasubag perencanaan lah. Kita berbicara dengan kasubag umum dulu lah, subag umum boleh. Sekretaris ada juga. Ibu sekretaris ada. Boleh. Ayo kita menuju ibu Kita- sekretaris kita. Assalamualaikum Ibu. Ibu boleh duduk aja, boleh duduk aja, Bapak. Iya, Bu. Nah, Ulun saat ini dengan Eva sudah bersama Ibu Sekretaris DP3A Kabupaten Tapin, Bu lah. Ibu siapa, Bu, namanya, Bu? Ibu Mitia. Ngalilah, Bu, jadi sekretaris, Bu. Banyak, Bu, administrasi yang harus di ini, Bu lah, yang diurus, Bu lah. Tapi sejauh ini kayak apa, Bu, suka dukanya gitu. Nah, dukanya mungkin kadang sukanya aja kan, Bu Ai. Apa menyenangkan sih? Karena kita kan bisa melihat kayak apa administrasi di SKPD secara keseluruhan. Berarti Pian yang mengurus administrasi di sini, Bu lah, secara iya. keseluruhan. Nah, Bu, karena ini programnya salam-salam Ramadan, kalau Bu, Pian adakah pesan-pesan? Boleh, Bu, gesan masyarakat boleh, salam-salamnya gesan keluarga boleh. Ini akan tayang bahasa internasional. Kayak Ibu. Kayak apa sih? Pon, Kayak apa? salam boleh gesan siapa Pian hendak, Bu Ai? Untuk keluarga di rumah. Apa sih? Apa Bu sebenarnya yang puasa, kalau puasa boleh tayang enak. Selamat menunaikan ibadah Ramadan dan tentunya semoga dapat menjalankan dengan baik dan nanti sampai kepada hari raya. Aku udah paham sini, Pak. Salam-salam lah, salam bujur aja Pian, nggih. Adakah lagi Bu salamnya mungkin kesan keluarga Pian yang di mana, Bu? Tanjung, Tabalong, Yang jauh ya? Nah, boleh Bu salam Bu. Boleh sebutkan namanya, ada apa-apa yang nonton. Semoga sehat dan lancar menjalankan pendidikannya, Bu. Anak rumah semoga lancar kuliahnya. Nepa dan Manda. Di mana, Bu? Di Banjar. Di Banjarmasin, Bu lah. Nah, gesan Neva dan Manda semoga lancar kuliahnya, jar Mama di Benar sini. sekali. Amin. Biasanya doa kuitan ini cepat benar terkabulnya, apalagi ini bulan puasa, Bu lah. Oke, Ibu Mitia, terima kasih banyak. Terima kasih, Inggih, Bu. kami berkunjung dengan staf yang ada di depan lagi, Bu lah. Inggih, terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Kasubag Perencanaan Keuangan di DP3A mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan di bulan puasa ini menjadi berkah dan menjadikan amal ibadah kita di akhirat nanti. Untuk salam keluarga kami di Banjarmasin, semoga orang tua dan sahabat keluarga bisa menjalankan ibadah puasa secara penuh
dan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Demikian dari ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Hernilawati, Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin. Ingin mengucapkan salam untuk keluarga ulun yang ada di rumah, yang ada di Palangkaraya, dan yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu sehat, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga tunai sebulan penuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ulun Atun dari DP3A untuk keluarga yang ada di Margasari. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sehat semuanya. Amin. Saya Nisa dari DP3A mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ulun Rina, salam semua yang ada di keluarga ulun yang ada di Banjarmasin, di Kaltim, untuk pacar ulun. Sehat-sehat di sana. Semoga tetap cinta ulun. Dah, I love you. Assalamualaikum, ulun Tika, ulun hendak titip salam ngasin keluarga Uni Sungkai dan di Banjarbaru. Sehat semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Heri, ASN DP3A Tapin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Titip salam buat keluarga yang ada di rumah dan teman-teman di rantau dan Banjarbaru. Halo, perkenalkan saya Nafis, ulun Nafis. Titip salam untuk keluarga yang ada di Barabai, khususnya untuk kedua orang tua, Mama Abah ulun, semoga sehat. Semoga selalu sehat, dan untuk kawan-kawan yang ada di Barabai, info bukber untuk tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suma, staf keuangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Titip salam untuk saudara kandung saya di Jakarta dan di Tanggang, serta orang tua di Banjarmasin. Ulun Jaka dari Dinas DP3A, kirim salam buat istri, ayah, ibu, dan anak. Kepada Rumana, Abah di TV. Halo, assalamualaikum. Nama ngaran ulun Dika. Ulun hendak titip salam ngasan keluarga ulun yang ada di Samarinda, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banjarmasin. Salam. Aduh, kita uyah sudah berkeliling Pak. Benar-benar. Dan aduh, ya Allah. Ternyata ramai banget. Orang-orang semua excited. Dan luar biasa lah di DP3A Tapin nih. Walaupun bekerja di bulan Ramadan tapi tetap semangat. Tadi ada yang menunggu sudah ya lah. Menyiapkan ruangan sudah. Malah menyiapkan buka bersama. Iya, maksudnya gesan buka. Karena ini kan jelang berbuka puasa. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang juga tentunya dengan Kepala Dinas DP3A Tapin bersama seluruh karyawannya. Mungkin tadi banyak banget lah lelucon-lelucon guyonan, semoga menghibur gasan masyarakat Kabupaten Tapin. Dan apa ya Pak? Dan jangan lupa untuk saksikan terus Salam Ramadan. Jam berapa? Jam 5 sampai 6 menunggu azan berbuka intinya. Jangan di skip. Pokoknya kalau ada kakak dan Bu Hanpian, barangkali Ibu Hanpian yang disalamakan ya Allah.